Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan, kemanfaatan, serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Mungkin kawan-kawan sudah sering mendengar ya terkait dengan perjanjian. Dari masyarakat juga kita sering mendengar, jadi bukan hal yang tabu antara satu pihak dengan pihak lainnya membuat perjanjian yang dicatatkan dalam surat perjanjian. Namun secara hukum ternyata harus ada hal-hal yang diperhatikan agar perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah. Hal ini tentu mengacu kepada aturan perundang-undangan. Dalam hal melihat syarat sahnya perjanjian, maka kita harus melihat kepada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Di sana terdapat 4 syarat sahnya perjanjian. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Syarat sahnya perjanjian yang pertama adalah adanya kesepakatan dari para pihak. Para pihak di sini baik dua pihak maupun lebih. Jadi adanya kesepakatan dari para pihak dalam membuat perjanjian tersebut, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Jadi pihak-pihak dengan sukarela yang mengikatkan dirinya dalam surat perjanjian tersebut mengikatkan dirinya untuk melakukan kesepakatan. Jadi yang pertama adalah tidak ada paksaan, harus ada kesepakatan secara sukarela dari para pihak. Kemudian syarat yang kedua yang harus dipenuhi ketika kita akan membuat surat perjanjian, kita harus memperhatikan mengenai kecakapan untuk membuat perikatan. Jadi yang harus kita lihat ketika kita akan membuat surat perjanjian, kita harus melihat dengan siapa kita membuat perjanjian. Jadi misalkan contoh, ketika kita membuat surat perjanjian, ternyata surat perjanjian tersebut dibuat dengan anak yang belum dinyatakan dewasa atau belum mengerti, atau mohon maaf kita membuat surat perjanjian dengan orang gila, maka meskipun ketika sudah terjadi, sudah ditandatangani surat perjanjian tersebut, sudah ada bukti fisiknya, namun perjanjian tersebut tetap dapat dinyatakan tidak sah. Karena apa? Ketika dibuat oleh salah satu pihak yang tidak cakap hukum, tidak mengerti tentang dampak hukum atas apa yang dia perbuat. Jadi harus berhati-hati ketika kawan-kawan membuat surat perjanjian, maka kawan-kawan harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang orang yang mengikatkan dirinya melalui surat perjanjian dengan kita nanti. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya adalah suatu hal tertentu ya. Jadi jelas apa yang diperjanjikan di surat perjanjian tersebut. Ada hal-hal yang diperjanjikan, ada hal-hal yang disepakati. Di dalam surat perjanjian itu harus dinyatakan dengan jelas apa yang disepakati oleh para pihak. Nah, kemudian syarat yang terakhir adalah adanya suatu sebab yang halal. Ini juga perlu diperhatikan oleh kawan-kawan. Jadi agar surat perjanjian yang kita buat itu dinyatakan sah, maka syarat yang harus terpenuhi yang terakhir adalah adanya sesuatu yang halal atau sebab yang halal. Jadi kawan-kawan tidak boleh membuat surat perjanjian yang membicarakan atau yang berisi tentang kesepakatan-kesepakatan mengenai kejahatan misalkan, atau hal-hal yang dilarang oleh aturan perundang-undangan mengacu kepada undang-undang yang berlaku di negara kita atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara kita. Jadi itu kawan-kawan, agar surat perjanjian yang kawan-kawan buat memiliki dasar hukum di kemudian hari ketika kawan-kawan misalkan membuat surat perjanjian, ada salah satu pihak yang ternyata melakukan wan prestasi. Padahal sudah jelas bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Maka harus perhatikan dulu syarat-syarat sahnya perjanjian itu, agar ketika kita di kemudian hari mendapatkan permasalahan, ternyata ada salah satu pihak yang melakukan non prestasi, maka kita bisa mengajukan gugatan. Dalam hal ini gugatan wan prestasi berdasarkan apa? Berdasarkan perjanjian yang telah kawan-kawan buat dan kawan-kawan tanda tangani dengan pihak-pihak lain. Jadi artinya ketika membuat surat perjanjian tetap harus berhati-hati, perhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Semoga kawan-kawan terhindar dari masalah-masalah hukum, dan semoga kawan-kawan senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan. Cukup sekian obrolan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.